Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film adventure Kevi berjudul Alien vs Predator yang dirilis pada tahun 2004. Jadi film ini menceritakan tentang misi tim arkeolog untuk mengeksplor Antartika. Namun mereka malah terlibat perang dengan dua musuh bebuyutan, yaitu alien dan predator yang sudah menjelajahi bumi ribuan tahun yang lalu. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di tahun 1904. Di mana seorang pria terlihat ketakutan dan bersembunyi di ruangan kosong. Di saat itulah muncul sosok makhluk aneh muncul di depannya dan juga di belakangnya dan mulai menyerang pria tersebut. Tanpa diperlihatkan scene selanjutnya, kita malah beralih ke 1 abad kemudian atau 100 tahun kemudian, di mana satelit milik perusahaan kacang hijau bernama Welland Corporation mendeteksi adanya sinyal panas di wilayah daratan Antartika, di mana sinyal itu membentuk sebuah bangunan kuno. Sementara itu di Nepal, pemandu pendaki gunung bernama Lex Ward sedang memanjat tebing. Saat sedang enak-enaknya memanjat, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari seorang bernama Max Stafford, di mana Max mengatakan kalau atasannya akan membuat proyek bersama organisasi besar dan menawarkan agar Lex ikut bergabung. Namun Lex menolak mengingat lokasinya kini sedang di atas gunung. Tetapi tanpa disadari ternyata Max sudah standby di atas gunung untuk membawa Lex pergi menggunakan helikopter. Di sisi lain, tepatnya di Meksiko, seorang arkeolog bernama Sebastian De Rosa menggali runtuhan kuno dan menemukan tutup botol soda. Atasannya pun mengejek penemuan Sebastian itu dan memecatnya langsung. Saat Sebastian masuk ke tendanya, ia mendapati Max sudah di dalam yang langsung menawari Sebastian pekerjaan. Selang tak lama, Lex melakukan perjalanan menggunakan helikopter bersama ahli bahan kimia yang bernama Grace Mailer. Singkat cerita, sesamanya di kapal yang berlayar di tengah laut Antartika, mereka bergabung dengan yang lain dan bertemu dengan CEO yang melopori misi ini, yaitu Charles Welland. Charles mengungkapkan kalau satelitnya mendeteksi adanya ledakan panas misterius di bawah bumi, tepatnya di bawah pulau Bovetoya. Ia lalu menunjukkan kepada mereka pemetaan termal yang menunjukkan sebuah piramida bawah tanah. Mereka juga mengeklaim kalau piramida itu mungkin piramida pertama yang pernah dibangun sebelum piramida Mesir dan lainnya. Mengingat lokasi piramida itu berada di bawah tanah, kepala tim pengebor yaitu Ruston Quinn pun berpikir kalau mereka memerlukan waktu 7 hari untuk menggalinya. Lex lalu menyarankan agar seluruh tim melatih diri untuk bertahan di lokasi tersebut selama 7 hari, karena Pulau Bovetoya merupakan daerah terpencil di dunia. Namun Charles menolak karena jika terlalu lama, maka orang lain akan mengetahui penemuannya ini. Meskipun Charles memaksa, Lex menolak pergi tanpa pelatihan karena ia takut akan adanya musibah. Saat Lex hendak kemas-kemas untuk pulang, Max memberitahu Lex kalau pengganti Lex adalah seorang pemandu panjat pinang. Lex pun terkejut dan langsung menemui Charles. Ia mengungkapkan ketidaksetujuannya tim ini dipimpin oleh pemanjat pinang, karena Antartika bukanlah medannya. Dan karena tidak ada pemandu yang seprofesional seperti dirinya, alhasil Lex pun mau tak mau harus tetap ikut ekspedisi tersebut. Di malam harinya atau tepatnya di orbit bumi, sesosok pesawat luar angkasa asing tiba-tiba muncul dan menembakkan sebuah cahaya ke Pulau Bovetoya. Masih belum jelas milik siapa pesawat tersebut. Yang jelas nasi goreng dan mie goreng lebih enak mie goreng. Sementara itu, sebelum turun ke daratan, Lex menekankan agar tim mengikuti aturannya mengingat mereka tak punya waktu untuk berlatih. Setelah memberi arahan, mereka kemudian berangkat dengan kendaraan salju. Mereka lalu sampai di stasiun perburuan paus yang terbengkelai.
di mana stasiun ini merupakan lokasi seorang pria yang diserang oleh makhluk misterius di awal film. Mereka lalu menjadikan tempat ini sebagai markas dan mulai mempersiapkan alat untuk mengebor ke dalam. Ketika Lex dan Sebastian menelusuri stasiun, Lex menjelaskan kalau penduduk di sekitar stasiun perburuan paus ini dikabarkan menghilang secara misterius dalam 1 abad yang lalu. Sementara itu, Meller pergi sendirian untuk mendokumentasikan wilayah sekitar. Tapi di waktu yang sama, ia tiba-tiba mendengar suara aneh padahal tidak ada siapa-siapa. Selang tak lama, Lex pun kemudian muncul dan keduanya mulai mencari sumber suara tersebut. Tapi ternyata, suara itu berasal dari penguin yang berjalan-jalan di sekitar. Tak lama kemudian mereka menemukan terowongan berbentuk bulat sempurna yang mengarah ke piramida. Padahal di rekaman satelit tidak ada apa-apa di sana, yang artinya terowongan ini baru saja dibuat oleh pesawat tidak dikenal yang tadi mengeluarkan cahaya terang. Tim yang terdiri dari Lex, Sebastian, Max, Meller, 2 tentara bayaran, Thomas, Charles, dan masih banyak lainnya kemudian bersiap untuk memasuki terowongan. Tapi di saat itu juga, Lex mendapati kalau Charles ternyata memiliki penyakit paru-paru. Hal ini pun membuat Lex kesal, karena seharusnya Charles tidak usah ikut. Charles pun mengatakan kalau ia sangat ingin melihat temuannya tersebut. Hal itu pun mengingatkan Lex dengan almarhum ayahnya yang kakinya patah saat sedang mendaki. Tapi sang ayah menolak untuk berhenti, hingga akhirnya ia sampai di puncak gunung dan 4 jam setelah merayakan keberhasilannya itu, ayah Lex kemudian meninggal. Setelah itu, Lex memimpin tim untuk menyusuri terowongan. Namun badai angin tiba-tiba datang sehingga sebuah terpal terbang dan tersangkut di sistem kontrol. Alhasil tali yang mengikat mereka macet dan menyebabkan Charles terpeleset. Untungnya Lex dengan sigap langsung menangkap Charles. Sementara itu, di sisi lain, sebuah pesawat luar angkasa yang tadi di orbit terbang di sekitar pangkalan dan melepaskan 3 pot, di mana di dalam pot itu ada makhluk asing seperti di film Bobo Boy. Tak lama kemudian, para tim sampai di gua dan saat ditelusuri, mereka melihat sebuah piramida untuk pertama kalinya. Jadi, tanpa pikir panjang, mereka pun masuki piramida tersebut, di mana Lex melihat ukiran yang membentuk seperti hewan reptil di dekat pintu masuk. Lalu, salah satu dari mereka tidak sengaja menginjak bagian yang membuka ruang bawah sehingga muncullah makhluk aneh seperti alien dengan ukuran besar dan dipastikan sebagai ratu alien. Sedang di permukaan, salah satu tim pengeboran tiba-tiba teriak. Mendengar hal ini, tim pengebor yang lainnya pun menyiapkan senjata untuk melawan balik. Namun, mereka malah diserang oleh entitas tak dikenal. Queen pun tiba di tempat kejadian dan menemukan beberapa anak buahnya tergantung dengan posisi kaki di atas. Di saat itulah Queen melihat pedang transparan yang berlumuran darah. Ia pun langsung lari untuk mengambil senjatanya dan mulai menembaki entitas yang dikenal sebagai predator tersebut. Tetapi, predator itu malah dengan mudahnya menyerang balik dan mengalahkan Queen sampai ia jatuh ke dalam terowongan. Di sisi lain, tim masuk ke dalam ruangan di mana mereka menemukan kerangka-kerangka yang memutari pinggiran alien. Sebastian pun memeriksa kerangka-kerangka itu dan mengeklaim kalau mereka mati bukan dibunuh, melainkan mati dengan sukarela. Raoul Seau lalu menunjukkan tulang rusuk dari mayat-mayat itu yang terbuka dan menemukan tulang-tulang itu tertekuk ke arah luar seolah-olah sesuatu memaksa keluar dari dalam tubuh mereka. Di samping itu, Ratu Alien mulai bertelur, yang kemudian telur-telur itu digiring menggunakan mesin berjalan.
Tak lama kemudian Queen terbangun di dalam gua besar. Di saat itu juga para predator tiba, jadi Queen pun tetap diam berpura-pura tidak sadarkan diri. Tapi salah satu predator melihat kalau Queen bergerak dan langsung membunuhnya. Sementara itu, tim ekspedisi lalu dibagi beberapa kelompok untuk berpencar. Beberapa di antaranya diminta untuk menjelajahi ruangan lain. Sedangkan Rao Xiao dan Thomas tetap tinggal untuk mendokumentasikan kerangka-kerangka tersebut. Saat yang lain mencapai di tingkat bawah piramida, mereka menemukan sarkofagus dengan kunci kombinasi. Setelah Sebastian mengutak-ngatik sarkofagus itu, ia akhirnya bisa membuka sarkofagus dan menemukan 3 senjata plasma di dalamnya. Bersama dengan itu, Charles mulai batuk-batuk, jadi Lex pun menyuruh semua orang untuk kembali ke pangkalan. Charles pun menyetujuinya dan menyuruh salah satu dari mereka untuk membawa senjata plasma itu untuk diuji. Meskipun Sebastian sudah memperingatkan mereka agar tidak mengambil senjata ini, namun mereka tak peduli dan tetap mengambil senjata plasma tersebut. Sementara itu, ketiga predator sampai di piramida dan menyadari adanya manusia di dalamnya. Jadi mereka langsung menutup semua pintu dan menjebak semua orang di dalamnya. Lalu, tak lama kemudian, telur-telur makhluk asing pun mulai muncul dan terbuka, di mana memperlihatkan makhluk aneh yang langsung melompat ke arah Rao Xiao dan lainnya. Mendengar teriakan bahagia Rao Xiao, tim yang lainnya pun langsung pergi ke arah suara berasal. Beberapa lama kemudian, Rao Xiao terbangun sedang makhluk yang menyerangnya tadi mati di sampingnya. Ia juga melihat rekan-rekan lainnya mengalami hal yang sama, namun makhluk mirip rajungan itu masih menempel di kepala mereka. Di saat itu juga, tiba-tiba Rao Xiao merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, dan ternyata itu adalah alien yang mencoba keluar dari tubuhnya. Di sisi lain, para tim yang masih hidup sampai di tempat yang dipenuhi oleh patung. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata para predator sudah mengintai mereka untuk mengambil kembali senjata plasma yang mereka curi. Predator itu pun mulai menangkap salah satu dari mereka dan mulai menyerang para tim. Anggota tim kemudian melepaskan tembakan, namun dinding dan lantai seketika tiba-tiba bergerak. Mereka pun langsung berpencar menghindari tembok yang mulai saling menyatu tersebut. Salah satu tentara bayaran kemudian terjatuh di lantai yang terbuka dan tertutup kembali. Lex lalu membawa beberapa yang selamat ke jalan yang benar, sedang Miller bersama Verheiden terpisah. Setelah dinding-dinding itu berhenti bergerak, tentara bayaran yang terperangkap tadi langsung mencari jalan keluar. Ia lalu tak sengaja jatuh ke dalam terowongan, dan begitu pula dengan senjatanya yang akhirnya menghasilkan suara melengking. Dan saat ia mengambil kembali senjatanya, senjata itu sudah tertutup lendir, sampai akhirnya sesuatu makhluk menyerangnya dari atas. Sementara itu, jam tangan Sebastian terus berbunyi sejak di sarkofagus. Jadi ia berteori kalau setiap jam tangannya itu berbunyi, maka dinding-dinding piramida itu mulai bergeser, dan itu terjadi setiap 10 menit sekali. Dan benar saja, saat dinding mulai bergeser, pintu-pintu juga ikut terbuka. Begitu pula dengan Verheiden dan Miller yang juga menemukan pintu baru saja dibuka. Jadi mereka pun langsung masuk untuk mencari jalan keluar. Saat masuk ke dalam, Verheiden lalu menemukan senjata rekannya dan mencoba untuk mengambilnya. Namun tanpa disangka, ia malah jatuh ke jebakan si alien. Ketika Miller akan menolongnya, pintu jebakan itu tiba-tiba tertutup. Sampai akhirnya, alien muncul dan langsung menyerang Verheiden. Tak hanya itu saja, alien lain juga muncul untuk menangkap Miller. Oh God. Sementara itu, tim lain berjalan melalui lorong, tapi secara diam-diam salah satu predator menembakkan jaring ke arah Max. Yang lain pun mencoba membantu Max lepas dari jaring tersebut, sampai akhirnya mereka sadar kalau jaring itu sangatlah tajam dan kuat. Tak lama kemudian sang predator pun akhirnya muncul. Lex dan yang lainnya lalu mencoba untuk melawannya. Namun predator dengan mudahnya menjatuhkan mereka dan membunuh Max.
Lex lalu mencoba mengambil kapaknya, tapi predator yang lain melihatnya dan langsung mengarahkan pedangnya ke arah Lex. Sampai akhirnya muncullah alien dari belakang dan menusuk si predator. Alhasil, predator yang lainnya pun mengubah targetnya untuk melawan alien. Di tengah pertempuran itu, Lex, Charles, dan Sebastian mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Di duel ini, si alien berhasil menjatuhkan predator dan mencoba menyerang predator menggunakan ekor tajamnya. Namun si predator malah memotong ekornya, di mana darah si alien ternyata memiliki zat asam lambung yang bisa menghancurkan benda padat apapun. Sang predator lalu menangkap alien dan kemudian membantingnya. Tapi selang tak lama, alien itu tiba-tiba menghilang. Saat predator sedang ilang-ilang, ternyata si alien sudah di atas batu dan mencoba melompat ke predator dari atas. Namun jaring predator berhasil menangkapnya dan alien akhirnya jatuh ke lantai bawah. Akan tetapi, tak membutuhkan waktu yang lama, si alien berhasil melepaskan jaringnya menggunakan darahnya dan langsung menyerang si predator hingga membunuhnya. Sementara itu, Lex, Sebastian, dan Charles berhenti sejenak karena Charles kesulitan dalam bernapas. Sampai akhirnya, predator terakhir mulai mendekat. Alhasil, Charles pun menyuruh keduanya pergi meninggalkannya. Dan karena tak mau ada korban lagi, Sebastian dan Lex pun terpaksa meninggalkan Charles. Di detik pertama, Charles mencoba melakukan serangan menggunakan kapaknya. Namun si predator dengan mudah menangkisnya dan mencekik lehernya. Tapi di saat yang sama, si predator mendeteksi adanya kanker paru-paru di tubuh Charles, jadi ia pun melepaskannya. Hal ini menandakan kalau predator adalah predator. Meskipun si predator sudah cuek, si Charles tetap melakukan serangan dengan mencoba membakarnya. Alhasil, si predator itu pun kesal dan membunuh Charles. Selang tak lama, piramida kembali bergerak. Jadi Lex dan Sebastian berusaha melewati pintu yang hampir tertutup. Untungnya keduanya berhasil lolos melewati pintu tersebut. Lex kemudian menemukan celah di mana mereka melihat predator terakhir menggunakan kaki makhluk alien yang dipotong untuk mengukir tanda di helm dan dahinya. Dari sinilah Sebastian mengeklaim kalau ini sebagai tanda kalau predator itu sudah mengalahkan musuh dan akan mengambil alih tempat ini. Sebastian juga menyebutkan kalau piramida ini berfungsi sebagai ajang pembuktian kekuatan para predator. Berdasarkan hieroglif, predator tiba di bumi ribuan tahun yang lalu dan disembah sebagai dewa oleh manusia. Setiap abadnya, manusia dikorbankan untuk memperkembangkan biakan para alien yang dibawa ke bumi oleh predator. Namun lama-kelamaan terlalu banyak alien yang diciptakan sehingga membuat predator kewalahan. Alhasil, para predator menggunakan sebuah bom yang sangat dahsyat untuk melenyapkan semuanya, sehingga alien tidak bisa menyebar. Di tempat lain, Meller terbangun dengan keadaan terjebak di dinding tepat di sebelah tubuh Verherden. Bersamaan itu, salah satu telur alien terbuka. Untungnya Meller dengan cepat mengambil pistol Verherden dan menembak makhluk tersebut. Akan tapi ternyata masih ada banyak telur yang terbuka sehingga membuat Meller kewalahan. Sementara itu, Lex menyarankan agar mengembalikan senjata plasma itu ke predator agar predator bisa melawan alien. Namun Sebastian tidak setuju karena mungkin cara ini tidak akan berhasil. Tak lama kemudian piramida kembali bergeser lagi, di mana mereka dihadang oleh alien. Mereka pun langsung lari sampai akhirnya mencapai jembatan yang rusak. Sebastian lalu berhasil melompat ke sisi lain, namun saat Lex melompat, batu bata tiba-tiba runtuh. Untungnya Sebastian langsung meraih Lex, tapi tanpa disadari, alien tiba-tiba muncul dari belakang dan menangkap Sebastian. Setelah tergantung di tebing, Lex akhirnya berhasil memanjat, tapi ia hanya menemukan kalung milik Sebastian saja. Lex pun melanjutkan perjalanannya sendirian, di mana di tengah jalan, Lex bertemu dengan predator. Lex yang diliputi oleh ketakutan hanya bisa menangis sambil memohon ke predator agar tidak menyerang dan menyerahkan senjata plasmanya ke predator. Bersamaan itu, alien muncul di belakang predator dan langsung menyerangnya. Predator itu langsung melemparkan si alien ke samping, tapi alien itu malah melompat ke arah Lex. Untungnya Lex segera mengambil tombak milik predator dan menikam alien tersebut.
Setelah berhasil membunuh alien, tiba-tiba segerombolan alien lain datang. Predator pun langsung menembaki mereka dengan senjata plasmanya dan hanya satu kali tembakan saja mampu membunuh si alien dengan sangat mudah. Di samping itu, para alien mendengar suara jeritan ratu alien, sehingga beberapa alien langsung berlari menghampiri ratunya. Setelah para alien pergi, Predator kemudian mengambil tombaknya lalu pergi. Namun Lex menghentikannya dan bersikeras untuk bergabung. Karena sudah melihat keberanian Lex, Predator pun boleh membongkar lapisan kepala alien, di mana lapisan kepala alien itu atau cangkang mampu menahan asam lambung milik alien yang bersifat korosif. Si Predator lalu menjadikan lapisan kepala alien sebagai tameng untuk Lex. Ia juga membuatkan senjata dari ekor alien untuk Lex berjaga-jaga. Sementara itu, sekelompok alien menemui ratunya, di mana para alien ini akan melepaskan ratu dengan menyemprotkan asam lambung mereka ke rantai-rantai. Ketika Lex dan Predator melacak keberadaan alien, Lex masuk ke ruangan yang penuh dengan telur alien di mana ia menemukan mayat Meller. Tak hanya itu saja, ia juga menemukan Sebastian yang masih hidup terperangkap di dalam dinding lendir. Lex pun mencoba membebaskannya, namun Sebastian mengaku kalau alien sudah ada di dalam tubuhnya. Jadi, mau tak mau, Lex harus membunuh Sebastian. Sampai akhirnya, alien di dalam Sebastian melompat keluar yang kemudian ditangkap oleh Predator lalu mencekiknya. Di sisi lain, ratu alien akhirnya membebaskan diri dan telur-telur yang tersisa di dalam ruangan juga terbuka. Karena jumlahnya yang sangat banyak, Predator pun mengaktifkan bom sebelum akhirnya ia membawa Lex keluar dari piramida. Keduanya lalu sampai di lift buatan di mana mereka melihat kalau ratu alien sedang menuju ke permukaan, sedang alien lain mencoba mengejar mereka dari belakang dan menangkap Predator. Untungnya Lex segera mengambil senapan dan menembak kepala alien tersebut. Setelah itu keduanya langsung melompat ke lift tepat sebelum piramida meledak. Ledakan besar itu lalu menghancurkan pangkalan yang tak menyisakan apa-apa termasuk para anakan alien. Setelah kejadian itu, Predator melepaskan helmnya dan memperlihatkan wajahnya ke Lex yang sangat tampan ini. Si Predator kemudian menggunakan jari alien yang terputus dan membuat simbol di wajah Lex sebagai tanda kalau ia membantunya mengalahkan alien. Namun di saat itu juga, tiba-tiba sang ratu keluar dari es dan siap untuk melakukan serangan. Predator pun melawan balik menggunakan senjatanya. Namun si ratu dengan mudah menjatuhkan Predator menggunakan ekornya. Ratu alien lalu lanjut menyerang Lex, sehingga Lex mencoba lari dan bersembunyi di bawah tong besar. Ratu alien yang marah pun mencoba menghancurkan tong tersebut. Sabarnya Predator kembali bangkit dan menusuk kepala ratu alien. Dalam kesempatan ini, Lex lalu mengaitkan rantai ke tubuh ratu alien. Namun sang ratu sempat memberontak dan menusuk perut Predator. Untungnya, Lex segera meraih sekop dan melepaskan tangki besar yang menarik rantai ratu alien dan membawanya tenggelam ke lautan. Lex kemudian memeriksa keadaan Predator yang sekarat. Sampai akhirnya muncullah Predator lain dengan pesawat mereka. Melihat tanda di wajah Lex, para Predator itu pun memberikan Lex penghargaan berupa tombak Predator. Setelah itu mereka pergi membawa Predator yang terluka parah tersebut. Di sini Lex sangat tercengang melihat kapal pesawat Predator yang sangat canggih bahkan tidak mengeluarkan mesin yang keras saat lepas landas. Film ini kemudian ditutup dengan Predator yang dibaringkan di pesawatnya, namun tiba-tiba si alien muncul keluar dari dadanya, yang artinya si Predator telah terkena telur alien. Oke guys, itulah alur cerita film Alien vs Predator. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama.
Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, Medang adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.